Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tabiat manusia adalah benci terhadap kematian dan berusaha lari darinya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ithnatani yakrahuma bnu Adam, al-mautu wal mautu khairun lil mu'min minal fitnah, wa yakrahu qillatul mal wa qillatul mal aqallu lil hisab." Kata Nabi SAW, ada dua hal yang dibenci oleh anak Adam. Yang pertama adalah kematian, padahal kematian lebih baik bagi seorang mukmin daripada fitnah. Dan yang kedua adalah mereka benci dengan sedikitnya harta, padahal sedikitnya harta akan menjadikan sedikitnya hisab pada hari kiamat. Bagaimanapun cara manusia menghindari kematian, pada saatnya kematian pasti akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian berusaha lari darinya, fa innahu mulaqikum, pada saatnya kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan diberitahukan kepada kalian tentang apa yang telah kalian kerjakan. Setelah kematian, manusia akan masuki alam barzah, alam kubur dan akhirat. Alam kubur merupakan persinggahan menuju kehidupan akhirat. Barang siapa yang selamat di alam kubur, niscaya kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak selamat di alam kubur, niscaya kehidupan setelahnya akan lebih sulit. Naudzubillah min dzalik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu." Kata Nabi SAW, sesungguhnya alam kubur merupakan tempat pertama dari kehidupan akhirat. Barang siapa yang selamat darinya, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Namun barang siapa yang tidak selamat darinya, maka kehidupan setelahnya akan lebih sulit. Berikut ini akan kita bahas tentang fase-fase kehidupan manusia setelah kematian hingga berakhir di surga atau neraka. Yang pertama, sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah ruh manusia keluar dari jasadnya, dicabut oleh malakul maut, maka ruh tersebut dibawa oleh para malaikat ke langit. Malaikat akan memohon agar pintu-pintu langit dibuka untuk ruh orang-orang yang beriman, dan pintu-pintu langit tidak akan dibuka untuk ruh orang-orang kafir. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat wa kadzalika najzil mujrimin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga hingga unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami berikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan agar ruh orang-orang yang beriman dikembalikan ke bumi
setelah kitab amalannya ditulis di Illiyin, yaitu di surga yang tertinggi. Sedangkan ruh orang-orang yang kafir maka akan dihembaskan dengan kuat dari langit setelah kitab amalannya ditulis di Sijjin, di lapisan bumi yang paling rendah. Kemudian setelah itu, di dalam kubur ada himpitan kubur, dan tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari himpitan kubur, meskipun anak kecil sekalipun. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabri la aflata hadzal sabi." Seandainya ada seorang yang selamat dari himpitan kubur, niscaya anak ini akan selamat dari himpitan kubur. Bahkan Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat yang wafat tahun 5 Hijriah karena luka akibat anak panah yang didapatkannya di perang Khandaq, yang kematiannya menggoncangkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Ihtazzu arsyur Rahman li mauti Sa'd bin Mu'adz." Kata Rasulullah SAW, arsy Allah, arsy Ar-Rahman bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Meskipun demikian hebatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau pun tidak selamat dari himpitan kubur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna lil qabri dhahtatan law kana ahadun najian minha naja Sa'd bin Mu'adzin." Kata Nabi SAW, sesungguhnya kuburan memiliki himpitan. Seandainya ada seorang yang dapat selamat dari himpitan kubur, niscaya yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa himpitan kubur bukan bagian dari siksa kubur, tapi merupakan sesuatu yang harus ditemui oleh seorang muslim, seperti rasa sakit yang ia rasakan ketika anaknya atau keluarganya meninggal dunia ketika di dunia dahulu. Rasa sakit tersebut akan dirasakan oleh seorang hamba, dan hal tersebut bukan bagian dari siksa kubur dan bukan pula bagian dari siksa neraka. Namun untuk hamba yang bertakwa, himpitan itu akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian atau seluruhnya. Kemudian yang berikutnya akan datang malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya tentang siapa Rabb, siapa nabimu, dan apa agamamu. Inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu bit-tathbit fa innahu al-ana yus'al." Mohon ampunlah untuk saudara kalian, mohonlah keteguhan untuknya, karena sungguhnya sekarang dia sedang ditanya oleh para malaikat. Barang siapa yang berhasil menjawab fitnah kubur, pertanyaan kubur, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dan barang siapa yang gagal, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah, wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar, yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, akan diperlihatkan kepadanya tempatnya setiap pagi dan petang. Jika ia termasuk penghuni surga, maka akan diperlihatkan tempatnya di surga. Adapun jika ia termasuk penghuni neraka, maka akan diperlihatkan baginya tempatnya di neraka, dan dikatakan kepadanya, "Inilah tempatmu hingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu pada hari kiamat." Kemudian yang berikutnya akan ada hari kebangkitan. Setelah terjadinya tiupan faza, tiupan kematian, maka hancurlah alam semesta. Kemudian setelah 40 masa ditiuplah tiupan ba'ats, tiupan kebangkitan, sehingga akan bangun seluruh manusia dari alam kubur mereka menuju ke mahsyar. Mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Setiap manusia akan berjalan menuju mahsyar
dan mereka akan datang bersama para rasul menuju ke mahsyar tersebut. Pada hari itu bumi akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan bumi menjadi hamparan luas, tidak ada bagian yang dalam menjurang dan tidak ada bagian yang tinggi menjulang, sehingga bumi mampu menampung seluruh manusia meskipun jumlahnya sangat banyak. Ketika di mahsyar berkumpullah seluruh manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan matahari dan mendekatkan matahari sedekat 1 mil. Sehingga manusia akan berkeringat. Ada yang berkeringat sampai ke mata kakinya, ada yang ke pinggangnya, ada sampai ke pundaknya, ada yang sampai telinganya, bahkan ada yang tenggelam karena keringatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, qala yaqumu ahaduhum fi rashkihi ila ansafi udunaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ketika manusia berdiri di hadapan Rabb mereka, di hadapan Rabb semesta alam, maka salah seorang di antara mereka berdiri dengan tenggelam dengan keringatnya hingga pertengahan kedua telinganya. Ketika semua manusia telah berada di mahsyar dan mereka merasakan panas yang luar biasa dalam durasi waktu yang cukup panjang, yaitu separuh dari 50.000 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala pun mendatangkan neraka jahanam. Yang neraka jahanam ini ditarik dengan 70 tali kekangnya, yang satu tali kekang ditarik oleh 70 malaikat. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari didatangkannya neraka jahanam, maka ketika itu manusia akan ingat amalan-amalan yang mereka tinggalkan. Dan mereka akan mengatakan, seandainya aku menyiapkan untuk kehidupanku hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alfa zimamin, ma kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari itu didatangkan neraka jahanam dengan 70.000 tali kekangnya, yang setiap tali kekangnya dipegang dan ditarik oleh 70.000 malaikat. Neraka jahanam sangat besar sehingga kedatangannya sudah cukup membuat takut penghuni mahsyar. Yang berikutnya akan dilakukannya hisab kepada manusia. Manusia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik akan dihisab di hadapan seluruh makhluk. Mereka dipermalukan di hadapan seluruh manusia. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihisab secara berduaan dengannya. Umat yang pertama kali dihisab adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan amalan yang pertama kali dihisab adalah salat, sedangkan hukum yang pertama kali diputuskan di antara manusia adalah tentang pertumpahan darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhiruna wa nahnus sabiquna yaumal qiyamah." Kita adalah umat terakhir, akan tapi kita adalah umat yang pertama dihisab pada hari kiamat. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima." Amalan pertama kali yang diputuskan di antara hamba adalah tentang masalah pertumpahan darah. Kemudian yang berikutnya ada pembagian kitab catatan amal. Seorang yang baik akan menerima amalannya dengan tangan kanan, dan seorang yang banyak keburukannya akan menerima dengan tangan kirinya. Dan di semua amalan tercatat dalam kitab tersebut, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi
wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Diletakkanlah kitab, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa ketakutan terhadap apa yang ada dalam kitab itu. Mereka mengatakan, wahai celakanya kita, kitab ini tidak meninggalkan perkara yang kecil dan tidak pula meninggalkan perkara yang besar, kecuali ia mencatat semuanya. Kemudian setelah itu akan didatangkan mizan, akan didatangkan timbangan pada hari kiamat yang akan menimbang amalan manusia. Mizan jumlahnya hanya 1, namun mizan memiliki 2 daun timbangan. Dan yang akan naik dalam timbangan adalah amalan manusia, orang yang beramal, serta kitab catatan amal. Dan di sana nanti pada hari kiamat akan ada telaga. Telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu luasnya perjalanan 1 bulan. Airnya lebih putih dari susu, baunya lebih harum dari madu, baunya lebih harum dari minyak kasturi, dan gayungnya seperti banyak dan indahnya bintang-bintang yang ada di langit. Barang siapa yang meminumnya, niscaya dia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa meminum telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kemudian sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibentangkanlah sirat di atas neraka Jahannam menuju ke dalam surga. Sirat tersebut lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Nabi yang pertama kali melewatinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan umat pertama kali yang melewatinya adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa yudrabu siratu baina dhahri jahannam." Dan dibentangkanlah sirat di atas neraka Jahannam, fa akuna ana wa ummati awwalu man yujayyiziha, dan dijadikan aku dan umatku orang-orang yang pertama kali melewatinya. Wala yatakallama yawma idin illa ar-rusul, tidak ada yang berani berbicara ketika itu kecuali para rasul. Wa da'war rusulu yawma idin Allahumma sallim sallim, dan doa para rasul ketika itu, ketika umat-umatnya naik di atas sirat, maka mereka berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan fulan, ya Allah selamatkan fulan. Wa fi jahannama kalalib, dan di dalam neraka Jahannam keluar pengait-pengait, mithlu syauqi sa'dan, seperti duri pohon sa'dan. Hal ra'aitumu sa'dan, apakah kalian tahu itu pohon sa'dan? Qalu na'am ya Rasulullah. Mereka mengatakan, tahu wahai Rasulullah. Qala fa inna mithlu syauqi sa'dan ghaira annahu la ya'lamu ma qadra idhamiha illallah. Kata Nabi SAW, bentuknya seperti pohon sa'dan, tapi tidak ada yang tahu besarnya kalalib itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lewatlah manusia, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ada keimanannya meskipun ada nifak dalam hatinya. Sebagian di antara mereka ada yang lewat seperti kedipan mata, ada yang lewat seperti kilatan petir, ada yang lewat seperti angin, ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti kuda yang berlari kencang, ada yang seperti pengendara, ada yang selamat, ada yang terkoyak dengan kalalib, dan ada pula yang terjatuh ke dalam neraka. Wal iyadzu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayamurrul mu'minuna qatarfil ain." Ada orang mukmin yang melewatinya seperti kedipan mata. Wa kal barqi, ada yang seperti kilat. Wa karrih, ada yang seperti angin. Wa qattair, ada yang seperti burung. Wa ka'ajawidil khayli, ada yang seperti kuda yang berlari kencang. Wa rukab, ada yang seperti pengendara. Fanajin muslim wa mahdusun mursal wa makdusun fi nari jahannam. Ada muslim yang selamat, ada yang terkoyak tapi selamat, dan ada pula yang terjatuh ke dalam neraka Jahannam. Wal iyadu billah. Dan di neraka Jahannam adalah tempat yang penuh dengan siksaan dan penderitaan. Bunga api neraka Jahannam itu sebesar dan setinggi istana, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufar.
Sungguhnya neraka jahanam melontarkan bunga api yang sebesar dan setinggi istana, seolah-olah iringan unta yang kuning. Api neraka lebih panas 70 kali lipat daripada api dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum juz'un min sab'ina juz'an minan nari jahannam." Api kalian hanyalah 1 bagian dari 7 bagian dari api neraka jahanam. Dasar neraka sangat dalam sekali, yang seandainya sesuatu dilemparkan ke dalam neraka, niscaya 70 tahun baru mencapai dasarnya. Tubuh orang-orang kafir di dalam neraka akan dijadikan menjadi besar, sehingga mereka merasakan pedihnya neraka jahanam. Jarak antara kedua pundak mereka adalah sejauh perjalanan 3 hari. Gigi geraham mereka sebesar gunung Uhud. Kulit mereka menjadi tebal. Setiap kulit tersebut hangus diganti dengan kulit lain agar mereka merasakan siksaan. Siksaan neraka yang paling ringan adalah seorang yang dipakaikan padanya 2 sandal, yang dengan kedua sandal itu mendidihlah otaknya. Wal iyadu billah. Kemudian ada qantoroh, orang-orang yang beriman yang berhasil melewati sirat akan tertahan di qantoroh sebelum masuk ke dalam surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhlusul mu'minuna minan nari fayahbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar." Orang-orang yang beriman yang selamat dari neraka, mereka ditahan di atas qantharah, di atas jembatan antara surga dan neraka. Di antara mereka ada yang dipotong kebaikannya untuk diberikan kepada orang lain karena kezaliman yang mereka lakukan ketika di dunia. Setelah mereka bersih dari itu, maka mereka baru diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Dan di dalam surga itu adalah tempat yang penuh kenikmatan, yang memiliki 8 pintu, dan di dalamnya terdapat 100 tingkatan. Di antara kenikmatan yang tertinggi dari penghuni surga adalah kenikmatan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita diberikan kemudahan untuk masuk ke dalam surga dan dimudahkan untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Ini sahabat kreatif yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita isi sisa usia kita dengan melakukan berbagai amalan kebaikan. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari berbagai keburukan dan mengampuni semua dosa dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.